cuma analisa saya, Anda menyumbang kepada ya developer ini untuk membangun suatu project dengan jualan awalnya gitu, misalnya dengan jualan awalnya untuk membangun project tersebut gitu. Karena projectnya belum ada. Kalau cuma sekedar modal website sama ya izin kayak gitu terus ngebangun bikin tokennya, nggak ada sulitnya tokennya gitu. Dan ya itulah, kalau misalkan kalian nyumbang, kalian membeli gitu ya, dan projectnya kalau misalkan nanti nggak jadi gitu, misalkan Anda pasti akan mengalami kerugian. Apalagi kalau misalkan Anda bisa beli sampai mungkin jumlahnya sampai 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Seperti yang saya janjikan tadi, mungkin kalian bisa lihat videonya di hari yang sebelumnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya saya akan bahas e-coin. Jadi e-coin ini, ICN ini saya bahas karena ada hubungannya dengan beberapa yang sedang ramai kayak afiliator kayak gitu. Kenapa saya katakan itu? Sebenarnya saya bisa bahas mengenai afiliator ini dengan lebih detail sebenarnya, karena kan saya paham itu ya. Cuma ya nanti di video terpisah mengenai afiliator. Oke, jadi dalam beberapa kasus token itu, saya akan bicara kasus token-token yang lama dulu ya. Dalam bicara kasus token yang nggak berhasil itu, memang ada beberapa yang projectnya yang emang nggak sampai meluncur gitu. Ya kata-kata orang itu rockpool itu, jadi ya gagal gitu projectnya, dan itu dianggap wajar, ya wajar, dianggap tidak wajar, ya sebenarnya tidak wajar. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai underlying-nya. Kata Yusuf Mansur kan di beberapa media itu, nanti saya lihatkan ya, itu underlying-nya jelas gitu. Terus itu bisa dikategorikan masih remang-remang antara yang halal dengan yang haram gitu. Sebenarnya MUI udah jelas bilang haram ya, cuma dia katanya masih ada remang-remang, ada halalnya katanya, dan itu sebenarnya pembelaan aja sih. Nah saya lebih suka bilang bahwasanya belum ada regulasinya, itu lebih penting. Karena ketika kita berbicara regulasi itu berbicara tentang keamanan dana, berbicara tentang kepercayaan masyarakat, berbicara tentang masa depan proyeknya itu sendiri gitu ya. Nah kalau misalkan kita berbicara regulasi, otomatis kita berbicara payung hukum ya. Di sana ada payung hukum yang emang harusnya dipenuhi dalam setiap pengumpulan investasi itu. Karena kan ini kayak membeli suatu produk kayak gitu, tapi produknya belum ada. Nah dalam kasus token ini, itu emang kita bisa lihat di websitenya itu memang projectnya ada tapi belum ada, artinya projectnya belum launching. Saya nggak tahu projectnya ada seperti apa bentuknya, karena baru ada gambaran di sana kayak video 3D kayak gitu ya, tapi bukan project yang memang sudah jadi sebagai game gitu. Kalau misalkan gameplaynya udah jadi sih nggak masalah gitu, itu bisa dikatakan kategorikan project jadi gitu. Tapi kalau misalkan itu project yang belum jadi dan kalian ikut bergabung untuk membeli, saya katakan bahwasanya kalaupun misalkan harganya itu turun ya di market cap gitu, itu mereka nggak ada ruginya sebenarnya, karena mereka ya barangnya kan udah dibeli. Sekarang kalau misalkan barangnya pada saat itu dibeli di harga 1000 ya, 1000 kali 28 juta udah 28 M itu. Kalau misalkan di hari pertama sampai laku segitu, kalau misalkan turun ya anggap aja ya, saya katakan anggap aja 16 miliar, dan udah dibeli projectnya belum jadi. Kalian mau jual lagi nggak mungkin kan, harganya terlalu rendah. Dan kalau misalkan kalian jual lagi ya bunuh diri namanya. Cuma yang belum membeli aja, saya katakan yang belum membeli sebaiknya hindari, karena ketika ya sebaiknya jangan beli, karena sebenarnya Anda itu menyumbang kepada maaf ya, ini cuma analisa saya, Anda menyumbang kepada ya developer ini untuk membangun suatu project dengan jualan awalnya gitu, misalnya
dengan jualan awalnya untuk membangun project tersebut gitu. Karena projectnya belum ada. Kalau cuma sekedar modal website sama ya izin kayak gitu, terus ngebangun bikin tokennya, nggak ada sulitnya tokennya gitu. Dan ya itulah, kalau misalkan kalian nyumbang, kalian membeli gitu ya, dan projectnya kalau misalkan nanti nggak jadi gitu, misalkan Anda pasti akan mengalami kerugian. Apalagi kalau misalkan Anda bisa beli sampai mungkin jumlahnya sampai 100 juta, atau misalkan ada yang beli sampai 1M. Ya, suatu project yang sebenarnya projectnya kayak misalkan NFT kayak gitu, yang proses apa ya, NFT-nya ini yang masih belum ada projectnya. Terus ada project metaverse yang 3D yang sifatnya ya mungkin disebut pakai metaverse. Saya nggak ngerti metaverse pola yang seperti apa yang dia bangun, karena kalau misalkan kita mau berpikir sebuah project metaverse yang dibangun sama Facebook itu pasti lebih bagus gitu. Dan kalian tahu ya, Oculus itu emang udah dibeli sama Facebook. Dan kalau misalkan project metaverse ini yang ada di eCoin ini cuma sekedar kayak masuk ruangan terus bikin apa di ruangan tersebut gitu, 3D kayak gitu, ya menurut saya Minecraft lebih bagus. Karena udah jelas ya, Minecraft itu dibangunnya dengan sangat, menurut saya sangat sempurna. Minecraft itu sangat bagus. Terus di sana banyak teka-teki dan nggak perlu ada project kayak gini, nggak perlu beli kayak gini. Ya kalau misalkan akan dibanggakan ya, misalkan ini kan buatan orang Indonesia, oke, buatan orang Indonesia, tapi orang Indonesia mana yang mau gitu projectnya itu nggak menarik gitu, terus mau bayar apa gitu, mau beli token buat apa kalau misalkan projectnya nggak menarik gitu. Karena ya kita masuk ke era keterbukaan dimana kita juga nggak munafik gitu, kita beli pakai handphone buatan Cina, pakai handphone buatan Amerika, ada handphone buatan Indonesia, tapi ketika kualitasnya masih dipertanyakan, ada kualitas ya seperti misalkan Advance gitu ya, yang ya anggap aja itu produk asli Indonesia gitu ya. Advance ini ada yang beli, ada, cuma berapa presentasinya antara pembelian produk buatan Cina sama produk buatan Amerika, terus sama produk buatan Indonesia. Kalian yakin ada 10%-nya? Saya nggak yakin, karena setiap orang yang saya temui itu produknya rata-rata HP Cina, baik itu merek-merek yang Odoo atau merek-merek yang Oppo, ya merek Fovi atau apa gitu lah. Kalian tahu kan merek-merek Cina gitu, ada Xiaomi, ada ya itulah, atau mungkin dari produk Korea atau Samsung. Kalian pasti akan pilih itu karena kalian nggak mungkin bermain game dengan produk yang ketika dimainkan itu nge-lag gitu ya, nge-frame. Terus ya yang paling parah itu ya kalau misalkan kita sedang bermain game itu tiba-tiba HP-nya mati sendiri gitu kan, nggak nyaman banget ya, karena nggak kuat karena saking nge-lag-nya, mati sendiri, nge-restart sendiri gitu. Ya pasti Anda kalau punya uang ya pilihannya pasti ya kalau yang uangnya standar ya berarti Anda beli 10S misalkan ya. Kalau uangnya yang lebih berarti ya beli Pro Max ya 12, atau misalkan yang terbaru 13. Ya pilihannya rata-rata seperti itu. Kalau misalkan Anda uangnya di bawah, misalkan untuk beli iPhone ya berarti Anda bisa beli Poco yang F3 atau berapa gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Menurut saya sarankan untuk tidak membeli ini, kalau tidak membeli ICN ini, karena ya itu projectnya seperti itu. Dan kalian tahu ya, saya kan meruntut masalah besarnya aja ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan tiba-tiba regulasi ini muncul ini mengenai token, dan
ada project yang misalkan kayak pembelian tokennya itu ternyata dimanipulasi. Pembelian tokennya itu ternyata masuk satu kantong gitu misalkan ya, walaupun ada brokernya gitu, masuk satu kantong walaupun ada brokernya, dan ternyata di sana dananya itu digunakan disalahgunakan gitu. Dan membawa proyek ini kepada kepada neraka, pada akhirnya juga saya nggak tahu, mungkin bisa menjadi tuntutan banyak orang lagi gitu ya. Dan kalau misalkan udah masuk ke tuntutan banyak orang, biasanya ya teman-teman lah yang rugi gitu. Nah, nanti saya akan bahas mengenai PyTrend, dan saya akan reaksi misalnya punya pada Arso ya, sedikit itu saya akan reaksi, karena ini terkait dengan apa yang sedang ramai sebenarnya, kayak afiliator kayak gitu. Cuma konsepnya berbeda aja sebenarnya, bukan berbeda, konsepnya mungkin hampir sama, cuma proyeknya berbeda gitu. Oke teman-teman ya, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.